Ya, pertama tentu Om Swastiastu, selamat siang, salam sehat untuk kita semua. Ya. Mas Ambali dengan kru, selamat datang di Pusdalop BPBD Provinsi Bali. Pusdalop itu Pusat Pengendalian Operasional. Ya. Jadi dalam penanganan COVID-19 sekarang oleh Pak Gubernur, kantor kami dijadikan tempat posko penanganan COVID-19. Jadi saya selaku Sekretaris Satgas, sekaligus tempat sekretariat poskonya ada di tempat saya. Di depan terlihat ada tenda, itu tempat bergabungnya semua stakeholder, baik dari unsur TNI, Polri, dan semua komponen termasuk Jero Pecalang dan relawan yang ada di Provinsi Bali. Kita punya forum relawan Provinsi Bali. Mereka tergabung di sana untuk melakukan wasdal, pengawasan dan pengendalian secara terpadu. 1 kali 24 jam, karena rumus kita memang 247, 24 jam dalam satu hari, 7 hari dalam satu minggu kita on terus untuk melakukan memantau pergerakan, termasuk yang Mas Ambali katakan tadi, kita di Bali di tengah masih menghadapi paparan pandemi COVID-19, kita di warning oleh pihak BMKG beberapa cuaca ekstrim akan terjadi di belakangan. Tidak kurang dari tanggal 4, 3, 4 dan sampai hari ini masih kita mewaspadai berbagai potensi ancaman kebencanaan yang terjadi, mulai dari cuaca ekstrim itu setidaknya ada angin kencang, hujan yang cukup lebat, durasi tinggi, intensitasnya juga luar biasa, dan beberapa kejadian 2 malam yang lalu tim kami, tim reaksi cepat bersama tim Kabupaten Kota Denpasar terutama, sekurang-kurangnya melakukan penanganan di 37 titik karena adanya baik itu genangan air berupa banjir, yang paling dominan adalah pohon yang roboh, pohon tumbang. Karena dia menghalangi dan jatuhnya ke melintangi jalan protokol, menjadi kewajiban tim kami biar sampai subuh, biar tengah malam. Itu kebetulan 2 malam yang lalu sampai jam 2 subuh penanganan baru selesai untuk menuntaskan robohnya beberapa pohon perindang yang ada di dalam kota Denpasar. Artinya kalau dari perkiraan BPBD ini kan sepertinya cuaca ekstrim ini kan bakal sampai bulan apa, Pak? Kalau prediksi dan peringatan yang dikeluarkan oleh BMKG itu kan terjadi November, Desember, Januari, bahkan puncaknya di Februari Maret ini. Sejalan dengan penanggalan di Bali ini kan kita masuk sudah ke hulu, menjelang ke Sangu, prepare dan sebelum perayaan Hari Suci Nyepi. Sudah menjadi kebiasaan kalau sudah masuk ke hulu dan menjelang ke Sangu, itu sudah ditandai dengan angin yang cukup kencang. Oleh karena itu kami BPBD selalu memberi imbauan kepada masyarakat Kerama Bali untuk lebih berhati-hati, meningkatkan kewaspadaan, terutama kan kita mensinyalir ada beberapa warga kita memang yang bertempat tinggal di daerah-daerah yang kita sinyalir rawan. Rawan konteks kebencanaan, dia ada pada zona kuning atau bahkan sudah mendekati zona merah. Ketika sudah berbicara zona merah tempat tinggal dan kediaman warga masyarakat, tentu di daerah sekitar tempat tinggal mereka, kalau dia tidak di sisi sungai, sisi sungai, dia berada di areal atau di sekitarnya ada tebing yang cukup curam, sehingga dimungkinkan risikonya berlipat ganda. Oleh karena itu ada langkah kesiapsiagaan yang sering kami bangun di tengah masyarakat ketika memahami kondisi tempat tinggal kita ada pada posisi yang kami sebut tadi cukup rawan berisiko. Ketika terjadi cuaca ekstrim, angin kencang, hujan lebat dalam durasi yang cukup lama, langkah paling bijak yang mereka bisa lakukan adalah melakukan evakuasi secara mandiri. Biasanya ke tempat keluarga terdekat yang diyakini bahwa kalaupun terjadi kondisi kedaruratan, tidak akan sampai mengancam keselamatan jiwa dari keluarga itu sendiri. Kita ketika flashback, Mas, tahun 2019 kita cukup prihatin, ada 2 keluarga di Karangasem, 1 keluarga di Buleleng, 1 keluarga. Tempat tinggalnya seperti yang saya cerita tadi, hujan lebat terjadi tengah malam, bahkan ada yang subuh, mereka terlelap tidur. Jadi karena terlelap tidur, ada pergerakan tanah, ada longsor di belakang rumahnya, mereka tidak sadar. Totonya sudah tertimbun. Di Karangasem ada 1 keluarga yang bisa menyelamatkan diri, yang di Buleleng 5 atau 6 orang itu semuanya terkubur oleh longsoran. Oleh karena itu
cerita buruk yang pernah dialami oleh sahabat kita, keluarga kita di Karangasem dan di Buleleng ini sering saya flashback dalam arti untuk mengingatkan masyarakat, untuk mengingatkan kita semua termasuk kami yang petugas harus lebih mewaspadai, mulai dari dengan mengenal kondisi risiko dan tingkat bahaya di sekitar tempat tinggal kita. Setelah kita tahu tentang risiko dan kemungkinan ancaman bencana yang bisa terjadi, kita bisa mengambil langkah-langkah preventif, kesiapsiagaan. Salah satunya tadi, ketika cuaca ekstrim, hujan lebat sekali, dimungkinkan atau potensi longsor itu akan terjadi, ya paling bijak evakuasi secara mandiri itu dilakukan oleh masyarakat. Baca berita selengkapnya di www.tribunbali.com. Baca juga koran Tribun Bali, dan jangan lupa follow, like, komen, dan share Facebook, Instagram, dan YouTube Tribun Bali.